warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Febrianti, NPM 19010100007 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang Munasabah Al-Quran. Sebelumnya, apa sih pengertian Munasabah Al-Quran itu? Jadi, secara etimologi, munasabah ialah al-muqarabah dan al-musyakalah. Al-muqarabah yang artinya kedekatan dan al-musyakalah yang artinya keserupaan. Secara terminologi, menurut Azarkasi ialah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan dengan akal, akal tersebut akan menerimanya. Poin selanjutnya yaitu macam-macam munasabah. Macam-macam munasabah ini banyak sekali pendapat di kalangan para ulama, tetapi secara umum sudah disepakati, yaitu yang pertama ialah munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. Yang kedua, munasabah antara nama surat dengan kandungannya. Yang ketiga, munasabah Al-Quran antara bagian surat. Poin selanjutnya yaitu urgensi dan kegunaan mempelajari ilmu munasabah. Jadi, mempelajari ilmu munasabah ini sama saja dengan asbabun nuzul, yaitu yang berperan sangat penting dalam memahami Al-Quran. Jadi, kegunaan mempelajari ilmu munasabah ialah yang pertama, dapat mengembangkan anggapan orang-orang bahwasanya tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi dan dengan bagian satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan mutu dan kebalahan bahasa Al-Quran. Yang ketiga, dapat menafsirkan Al-Quran. Poin selanjutnya yaitu pendapat ulama terhadap munasabah. Jadi, Rahmat Syafi'i menjelaskan bahwasanya ilmu munasabah ini ialah suatu kajian yang berbentuk ijtihad. Hal ini timbullah dua logis dari para ahli. Yang pertama yaitu aliran yang meyakini bahwasanya ada hubungan antara ayat dan surat. Yang kedua yaitu kelompok sebaliknya, yaitu yang tidak meyakini tidak ada hubungannya surat dengan ayat. Ilmu munasabah mempunyai kaitan erat dengan penyusunan mushaf Al-Quran. Apakah penyusunan Al-Quran ini dari Nabi Muhammad SAW yang langsung dikenal dengan sebutan tauqifi ataupun ijtihad para sahabat? Pendapat pertama, para ulama beranggapan bahwasanya penyusunan Al-Quran ini berdasarkan tauqifi. Yang kedua yaitu pendapat ulama beranggapan bahwasanya penyusunan Al-Quran berdasarkan ijtihad. Yang ketiga ialah pendapat ulama berpendapat bahwasanya penyusunan Al-Quran ini sebagian dari tauqifi dan sebagiannya dari ijtihad. Demikianlah pembahasan tentang munasabah Al-Quran. Walaupun ada yang setuju dengan adanya munasabah Al-Quran dan tidak ada yang setuju dalam hal tersebut, tetapi ilmu munasabah ini bersifat ijtihad, bukan tauqifi. Walaupun ada pro dan kontra dalam para ulama, tetapi ilmu munasabah ini sangatlah membantu dalam penafsiran Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata ataupun kesalahan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.